Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakni karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai membahas tafsir beliau, yakni surat At-Takwir, di mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14, dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya biidznillah. Kita mulai dari ayat ke-15 insyaallah taala. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-15 dari surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Yang artinya, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini dan pada ayat-ayat yang selanjutnya tadi sudah dibacakan dan juga artinya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita pernah juga jelaskan saat kita mulai membaca tafsir surat Nazi'at, maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, sebagaimana di awal surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang diciptakan olehnya Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas
yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka atau kepada mereka, maka pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala juga kembali bersumpah dengan menyebutkan makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya Subhanahu wa taala. Ya. Di mana pada ayat 15 yang pertama Allah bersumpah dengan Al-Khunnas, yakni bintang-bintang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang diciptakan olehnya sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya wasyamsi wadhuhaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dengan wal-laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan wadduha, Allah bersumpah dengan wattin wazaitun dan begitu selanjutnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang dikehendaki olehnya Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang hamba jelas bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah ya kecuali dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah selain dengan sifat yang dimiliki oleh Allah bagi kita sebagai seorang makhluk merupakan perkara yang dilarang, bahkan ia merupakan salah satu di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ya, bersumpah dengan selain Allah, artinya bersumpah dengan makhluk. Apakah bersumpah dengan menyebut malaikat, bersumpah dengan menyebut nabi misalnya, bersumpah dengan menyebut orang-orang tua kita dahulu, ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu tatkala mereka bersumpah, mereka menyebutkan nama daripada nenek-nenek moyang mereka. Ya, atau bersumpah dengan kehormatan yang kita miliki, bersumpah dengan darah yang mengalir dan nyawa yang ada di tubuh kita. Maka sumpah-sumpah dengan makhluk seperti ini, kata Rasulullah SAW, apabila diucapkan oleh seseorang, maka ia telah melakukan kekufuran atau telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Ya, adapun Allah, maka dia bersumpah dengan makhluk yang dikehendaki olehnya. Maka pada ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Khunnas. Ya, di mana Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan wahiyal kawakib. Ya. Khunnas di sini yang dimaksudkan dengannya adalah bintang-bintang. Ya, maka diterjemahkan dengan apa? Dengan bintang-bintang. Allah SWT mengatakan fala uqsimu bil khunnas, yang artinya sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ya. Yang para ulama mengatakan bahwa khunnas ini adalah jamak. Asal mananya adalah jamak dari khanis. Ya, khunnas itu adalah jamak dari khanis. Yang dimaksud dengan khanas ya adalah al-ikhtifa, yang bersembunyi, yang hilang. Ya, di mana maksudnya adalah bintang yang apabila terbit atau muncul siang, maka bintang ini akan hilang. Tidak akan terlihat. Dan apabila siang sudah hilang, sudah berlalu, maka zaharat, ya, bintang ini akan terlihat di malam hari. Ya, jadi intinya wallahu taala alam, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bil khunnas", sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang dimaksudkan di sini ada al-kawakib, yakni bintang-bintang yang apabila siang tiba maka dia tidak terlihat, dan apabila siang telah berlalu maka dia akan terlihat. Ya, memancarkan cahaya sebagaimana bisa kita saksikan di malam hari. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini wallahu taala alam merupakan pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala terkait dengan khunnas. Ya, karena sebagaimana disebutkan misalnya dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa khunnas di sini di antara maknanya adalah al-baqarah, yakni sapi. Ya. Akan tapi wallahu taala alam pendapat yang paling sahih
bahwa al-khunnas di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di dalam tafsir beliau, al-khunnas di sini adalah al-kawakib, ya, yang tidak terlihat di saat siang tiba dan akan muncul dan terlihat di saat siang telah berlalu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-16, al-jawaril kunnas. Ya, al-jawaril kunnas, yakni bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Ya, bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam. Di mana Al-Imam Sa'di mengatakan fa aqsamallahu biha fi hali khunusiha, yakni ta'akhuriha, wa fi hali jiryaniha, wa fi hali kunusiha, ay istitariha bin nahar. Ya, di mana beliau rahimahullah taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Ya, yakni tatkala ia tidak terlihat, ya, tatkala siang tiba, kemudian tatkala ia terlambat dari beredarnya. Ya, di mana ada beberapa daripada bintang-bintang ini yang pergerakannya di garis edarnya itu tidak sama dengan bintang-bintang yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan pada tafsir ayat ke-15 dari apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, ada beberapa planet atau bintang yang ia tatkala bergerak, ya, di mana mayoritas daripada bintang-bintang dan planet-planet ini kata beliau bergerak dari timur ke arah barat. Ya, bergerak dari arah timur ke barat. Adapun ada beberapa bintang yang ya pergerakannya tidak sama, ya kadangkala dia bergerak dari arah barat menuju timur. Maka yang dimaksud dengan al-jawaril kunnas di sini kata beliau rahimahullah adalah bintang-bintang ini yang kadangkala terlambat bergerak di garis edarnya daripada bintang-bintang yang lain. Ya, wa fi hali jiryaniha, dan kadangkala bintang-bintang ini juga bergerak bersamaan. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya wallahu taala a'lam bahwa pada ayat 15 dan pada ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Ya. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sumpah Allah yang pertama. Ya, sumpah Allah yang pertama dalam surat yang mulia ini. Fala uqsimu bil khunnas al-jawari al-kunnas. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan firman-Nya wal-laili idza as'as. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, idza as'as ay adbara wa qila aqbala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala as'as bisa diartikan adbar dan bisa diartikan aqbal. Ini salah satu di antara kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Ya, memiliki dua makna yang bertolak belakang. Karena kalimat as'as ini bisa diartikan dengan adbar, yakni pergi, ya, berlalu, dan bisa diartikan akbal, yakni datang. Nah, maka para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa kalimat as'as merupakan kalimat yang ini salah satu di antara kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Jadi bisa diartikan adbar, yakni berlalu atau pergi, dan bisa diartikan akbal, yakni datang. Dan malam, ya, malam sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini, wallahu ta'ala alam, bisa diartikan apabila dia datang dan apabila dia pergi. Dan kedua makna ini diisyaratkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, contoh misalnya, tatkala Allah SWT berfirman dalam surat Al-Lail, dalam ayat yang pertama Allah SWT berfirman, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi, yakni malam yang apabila datang maka malam ini menutupi cahaya siang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa malam ini yaghsha, apabila dia datang.
Ya. Jadi wallahu taala alam, as-as dalam surat At-Takwir bisa diartikan datang. Ya. Dan ia juga bisa diartikan dengan akbal. Bisa diartikan dengan adbar. Ini bisa diartikan dengan pergi. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Muddatsir ayat 33. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza adbar, wal-laili id adbar." Ya, dan malam ketika telah berlalu. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalimat as-as dalam ayat ke-17 dari surat At-Takwir bisa diartikan meninggalkan, bisa diartikan datang. Ya, bisa diartikan pergi dan bisa diartikan datang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, ay adbar, yakni pergi, wa qila aqbal, yakni datang. Berikutnya pada ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ini sumpah yang ketiga. Ya, ini sumpah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada sumpah yang ketiga dengan waktu subuh. Ya, was-subhi idza tanaffas. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, banat alaimus subhi. Ya, apabila sudah tampak tanda-tanda waktu subuh. Wan syaqqan nur syai'an fa syai'an. Di mana cahaya yang muncul di waktu subuh, maka cahaya tersebut akan terpancar sedikit demi sedikit hatta yastakmil, sampai sempurna cahaya tadi, kemudian watatlu asy-syamsu, dan matahari akan terbit berikutnya atau setelahnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, yang tanda-tanda subuh cahayanya terpancar sedikit demi sedikit sampai cahaya itu sempurna, yang menyebar ke seluruh penjuru, dan kemudian terbitlah matahari. Ya, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengan bintang-bintang, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga bersumpah dengan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya, berikutnya ayat ke-19. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di atas Allah yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah jawabul qasam kata para ulama. Ya. Ini adalah jawaban dari sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah adalah untuk menegaskan tentang Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihi assalatu wassalam. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-19 ini, innahu laqaulu rasulin karim, ini adalah jawabul qasam. Ini adalah jawaban tiga sumpah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril alaihi assalatu wassalam. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu, ya,
laqaulu rasulin karim, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan kepada kita tentang sifat dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa beliau? yakni malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, di mana nazala bihi minallah, kata Imam Sa'di, di mana Jibril alaihi assalatu wassalam membawa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196, Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Ya, Imam Sa'di rahimahullah menukil apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ini ayat 192 sampai 196. Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Dia, yakni Al-Qur'an, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ya, yang dimasukkan di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu ya Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah. Pada ayat berikutnya Allah SWT berfirman, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi innahu laqaulu rasulin amin, sesungguhnya yakni Al-Qur'an, dia Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian sebagai tambahan faedah, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan firman-Nya Al-Qur'an kepada Jibril. Ya, kepada Jibril. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas, bahwa Rasulin Karim, utusan yang mulia ini yang dimaksudkan adalah Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan firman-Nya kepada Jibril. Ya. Para ulama mengatakan al-idhafatu huna idhafatu tabligh. Ya, penyandaran Al-Qur'an kepada Jibril adalah penyandaran kepada yang menyampaikan. Ya, yang menyampaikan, bukan penyandaran yang berfirman. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an ini adalah firman Allah, bukan perkataan Jibril. Akan tapi tatkala Allah mengatakan dia adalah perkataan utusan yang mulia, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, maksudnya bahwa Jibril yang membawanya dari Allah dan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dapati dalam surat Al-Haqqah misalnya ayat 38 sampai 40. Ya, di dalam surat Al-Haqqah ayat 38 sampai ayat ke-40, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan Al-Qur'an, menyandarkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya ya dalam surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat," kata Allah. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ini adalah sumpah yang sangat luar biasa. Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan Allah bersumpah dengan apa yang tidak kamu lihat. Artinya Allah bersumpah dengan sesuatu yang terlihat dan Allah bersumpah dengan semua yang terlihat. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, ini terjemahnya, tapi ini sudah bagian daripada tafsirnya. Jadi jika seandainya kita mentafsirkannya secara bebas, maka artinya adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an adalah perkataan utusan Allah yang mulia. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam surat At-Takwir, Allah menyandarkan Al-Quran, menisbatkan Al-Quran sebagai perkataan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan dalam surat Al-Haqqah ayat 40, Allah menyandarkan Al-Quran, menisbatkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dalam surat At-Takwir, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan utusan Allah yang mulia, maksudnya adalah Jibril. Dalam surat Al-Haqqah, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan utusan yang mulia, yakni Muhammad SAW. Dan sekali lagi, kita tegaskan bahwa penyandaran Al-Quran kepada Jibril, penyandaran Al-Quran kepada Muhammad SAW, ini adalah penisbatan, maksudnya adalah yang menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu sendiri jelas dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad, Muhammad menyampaikannya kepada umatnya. Ya. Dan hakikatnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-6. Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin." Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu istajarak, meminta perlindungan kepadamu ya Muhammad, fa'ajirhu, kata Allah, maka lindungilah ia hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah ia, berikanlah perlindungan kepadanya supaya ia sempat mendengar kalam Allah, firman Allah. Jadi jelas bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan perkataan Jibril, dia bukan perkataan Muhammad, dia bukan perkataan makhluk. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran dinisbatkan kepada Jibril karena dia yang menyampaikannya dari Allah kepada Muhammad. Kemudian Quran dinisbatkan dari perkataan Muhammad karena dia yang menyampaikannya kepada umatnya. Ya, karenanya Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan apa yang Allah firmankan dalam surat Taubah ayat ke-6, beliau berkata, "Wa fi hadza hujjatun sharihatun limadhhabi ahli sunnati wal jamaah al-qailina bi anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq." Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan apa yang Allah firmankan dalam surat Taubah ayat ke-6 yang dengan jelas mengatakan bahwa Quran adalah firman Allah, beliau mengatakan dan pada ayat yang mulia ini terdapat hujjah yang sangat jelas ya dari madhab keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya, li'annahu ta'ala huwal mutakallimu bih. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berfirman dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Wa adhafahu ila nafsihi idhafatas sifah ila mausufiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan firman Allah ini kepada dirinya, ini bahagian daripada penyandaran sifat kepada zat yang memiliki sifat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat jelas batilnya atau tidak benarnya keyakinan Mu'tazilah dan orang-orang yang berkata sebagaimana perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar adalah Quran adalah firman Allah, kalamullah, dan Quran bukanlah makhluk. Adapun penyandaran Al-Quran kepada Jibril karena dialah yang mendengarnya dari Allah dan menyampaikannya kepada Muhammad SAW, dan penyandaran Al-Quran, penisbatan Al-Quran kepada perkataan Muhammad karena memang Muhammad yang menyampaikannya kepada umat beliau alaihi assalatu wassalam. Jadi jelas bahwa innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran merupakan perkataan yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini menyebutkan tentang 5 sifat yang dimiliki oleh Jibril.
Yang pertama, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, pada ayat yang ke-19 Allah SWT mensifati Jibril dengan sifat yang pertama. Ya, apa sifat yang dimiliki oleh Jibril? Karim, mulia. Ya, beliau adalah malaikat yang sangat mulia. Apa yang dimaksud dengan mulia? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, di antara apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, wa wasafahu Allahu bil karim likarami akhlaqih. Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan mulia karena akhlak malaikat Jibril adalah akhlak yang sangat mulia. Likarami akhlaqih, karena baiknya akhlak yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kathrati khisalihi al-hamidah, dan Jibril memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Fa innahu afdalul malaikah, karena Jibril merupakan malaikat yang paling utama, paling mulia. Ya, wa a'dhamuhum rutbatan 'inda rabbih, dan malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan Jibril adalah malaikat yang mulia, beliau mengatakan memiliki akhlak yang baik dan memiliki penampilan yang sangat indah. Ya, ini yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Dari sisi batin akhlak, beliau adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kemudian dari sisi penampilan, penciptaan lahiriah, beliau juga memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia adalah makhluk yang sangat besar, ya, makhluk yang sangat besar yang memiliki sitmi'ati janah, memiliki 600 sayap, ya, memiliki 600 sayap yang apabila dia bentangkan sayap ini maka akan memenuhi ufuk. Nanti insyaallah akan kita jelaskan pada ayat-ayat berikutnya, yang mana sayap-sayap yang dimiliki oleh Jibril alaihi assalam ini dipenuhi oleh mutiara-mutiara, ya, dipenuhi oleh intan dan mutiara. Ya, ini menunjukkan bahwa dari sisi penciptaan batin dia adalah mulia. Kemudian dari sisi penciptaan yang lahiriah beliau alaihi salam, ya, maka beliau juga malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Jibril yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-19. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat dari malaikat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzi quwwatin inda dzil 'arsy makin." Sifat yang kedua apa? Dzi quwwah, yang mempunyai kekuatan. Dia adalah malaikat yang sangat kuat. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, ala ma amarahullahu bihi. Ya. Malaikat yang memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dia dalam tugas-tugas yang Allah ambankan kepada beliau alaihi salam. Dan di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menyinggung apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala tugaskan beliau untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Wa min quwwatihi annahu qallaba diyara qaumi Lutin bihim fa ahlakahum. Di antara bentuk kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wasalam tatkala Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, maka malaikat Jibril membalikkan kota yang ditempati oleh kaum Nabi Lut alaihi assalam sehingga akhirnya ahlakahum. Ya, sehingga malaikat Jibril alaihi salatu wasalam membalikkan kota ini sehingga akhirnya semua penduduk kota dari orang-orang yang tidak beriman kepada kaum Nabi Lut akhirnya semuanya binasa. Ya, hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 74. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil," kata Allah. Ya. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah.
faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ini salah satu di antara gambaran kekuatan yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh beliau, dan tentunya dengan izin Allah, malaikat Jibril bisa membalikkan satu kota dengan kekuatannya, sehingga akhirnya kaum Nabi Lut akhirnya semuanya binasa. Ini di antara kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sifat yang kedua yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam, dzi quwwah. Ya, malaikat yang memiliki atau yang mempunyai kekuatan. Kemudian sifat yang ketiga, inda dzil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Ya, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam. Di mana Imam Sa'di mengatakan muqarrab indallah. Dia adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Lahu manzilatun rafi'ah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa khasisatun minallah ikhtassahu biha. Dia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat yang lain. Ya, maka dikatakan oleh Allah SWT makin, ay lahu makanah wa manzilah fauqa manazilil malaikati kullihim. Jibril memiliki kedudukan ya di sisi Allah di atas semua malaikat. Tidak ada seorang malaikat pun yang bisa mencapai kedudukan mulia yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, sifat yang ketiga. Ya, jadi sifat yang pertama, karim, malaikat yang mulia. Dari sisi akhlak dan juga penciptaan lahiriah. Kemudian yang kedua, malaikat yang memiliki kekuatan. Ya, yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat yang lain, syadidul quwa, malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, makin, ya, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah SWT yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian sifat yang keempat, muta'in, kata Allah dalam ayat yang ke-21, muta'in, yang ditaati di sana, yakni di alam malaikat. Artinya beliau ini adalah pimpinannya malaikat. Ya, pimpinannya malaikat. Ya. Ladaihi minal malaikatil muqarrabina junud, kata Al-Imam Sa'di. Jadi beliau memiliki anggota. Beliau memiliki pasukan-pasukan dari para malaikat yang sangat mentaati perintah Jibril alaihi salatu wassalam. Nafidhun fihim amrah muta'un ra'yah. Ya, di mana Jibril alaihi assalatu wassalam diizinkan oleh Allah SWT untuk memerintah para malaikat, sehingga perintah dan pendapatnya akan ditaati oleh semua malaikat. Ini sifat yang keempat, muta'in, ya, yang ditaati di sana, yakni di alam malaikat, di mana para malaikat itu mentaati Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang kelima, ya, sifat yang kelima, amin. Ya, sifat yang kelima, amin, lagi dipercaya. Ini sifat yang kelima. Ya, aidzu amanah, kata Imam Sa'di, memiliki amanah. Ya, dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. La yazidu wa la yungkis. La yuzidu wa la yungkis. Di mana malaikat Jibril tatkala diberi amanah, ya, di antara amanah adalah menyampaikan wahyu, maka beliau tidak menambah dan beliau tidak mengurangi wahyu yang diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada para nabi dan kepada para rasul. Wala yata'adda ma huddalah, dan beliau tidak melampaui batas dari batasan-batasan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, 5 sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat Jibril yang dikatakan oleh Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menyinggung sesuatu yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Karena tidaklah, kata beliau, malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa wahyu Al-Quran ini kepada Muhammad SAW
dengan 5 sifat yang sangat mulia ini kecuali menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Karenanya beliau mengatakan wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an indallahi ta'ala. Semua ini tatkala Allah menyebutkan tentang sifat-sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wasalam, semuanya menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu ba'atsa bihi hadzal malak al-karim. Ya, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menugaskan Al-Quran ini dibawa dari Allah kepada utusan Allah kecuali oleh seorang malaikat yang memiliki sifat yang sangat mulia ini. Al-mausuf bitilka sifatil kamilah, seorang malaikat yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, yang sempurna. 5 sifat yang sangat mulia dimiliki oleh malaikat ini, akhirnya malaikat inilah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana seorang raja tidaklah mengirim seorang utusan untuk perkara yang sangat penting, ya, kecuali utusan yang memiliki kedudukan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh utusan-utusan yang lain. Jadi tatkala Allah SWT memilih Jibril untuk membawa Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Jibril ini memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, kecuali menunjukkan Al-Quran adalah firman Allah yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, maka Allah mengawalinya dengan 3 sumpah. Ya, bersumpah dengan bintang, ya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Kemudian Allah bersumpah dengan malam apabila datang atau pergi, ya, wal laili idza as'as. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan waktu subuh. Ya, dengan waktu subuh yang pancaran cahayanya, ya, sedikit demi sedikit kemudian menjadi sempurna, kemudian terbitlah matahari, untuk menegaskan bahwa Quran adalah firman Allah yang sangat mulia, firman Allah yang sangat mulia yang dibawa oleh malaikat juga yang sangat mulia, memiliki 5 sifat yang sangat sempurna, yang sangat mulia di sisi Allah, yakni malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Berikutnya ayat ke-22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Temanmu Muhammad, ya, artinya Allah SWT sedang berfirman, ya, kepada orang-orang musyrik. Temanmu, yakni yang namanya Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walamma dzakara fadlar rasulil malaki alladhi ja'a bil Qur'an, dzakara fadlar rasulil bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'an." Setelah Allah SWT menyebutkan kemuliaan utusan Allah dari kalangan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Al-Quran, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, memiliki 5 sifat yang sangat mulia dan sangat sempurna sebagaimana telah kita jelaskan di atas, maka berikutnya Allah SWT menyebutkan kemuliaan utusan Allah dari kalangan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yakni Muhammad SAW. Allah sebutkan kemuliaan yang dimiliki oleh Muhammad. Wada'a ilahin nas, yang menyuruh manusia untuk beriman kepada Al-Quran. Allah sebutkan kemuliaannya. Allah SWT mengatakan, "Wa ma sahibukum," dan temanmu, yang dimasukkan di sini adalah Muhammad, bimajnun. Ya, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Sebagaimana dikatakan oleh musuh-musuhnya dan orang-orang yang mendustakan dakwahnya, mendustakan risalahnya. Ya, di mana mereka mengatakan perkataan-perkataan yang bermacam-macam tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, benar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah, mengajak manusia kepada al-Islam, agama yang boleh bawa dari Allah SWT, mengajak manusia untuk beriman kepada Al-Quran, benar dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah,
al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal, di mana orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan beliau ini telah menisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak benar pada diri beliau. Ya. Mereka memberi gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar-gelar yang banyak. Mereka mengatakan Muhammad adalah syair. Muhammad adalah kahin. Ya, Muhammad adalah sahir. Muhammad adalah majnun. Ya. Mereka mengatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah syair. Syair itu adalah penyair. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-5. Bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ya, apa yang dikatakan oleh mereka tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan bahwa bal huwa syair, Muhammad itu adalah penyair. Muhammad itu adalah penyair. Jadi mereka memberi gelar Muhammad SAW sebagai syair. Tujuannya apa? Tujuannya agar kiranya manusia itu lari dari beliau. Manusia itu tidak mau mendengar perkataan beliau. Tujuannya adalah untuk memadamkan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yuriduna ayyutfi'u biha ma ja'a bih. Tujuannya adalah untuk memadamkan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memberi gelar Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang buruk supaya orang-orang menjauh dari beliau. Mereka mengatakan bal huwa syair, Muhammad itu adalah penyair. Ya, seorang penyair. Dan juga mereka mengatakan Muhammad adalah kahin. Ya, dukun atau tukang tenun. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah At-Tur ayat 29, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka tetaplah engkau ya Muhammad memberi peringatan kepada manusia, kata Allah. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang kahin, bukan seorang dukun. Ya, wala majnun, dan bukan pula seorang yang gila. Ya, sebagaimana dituduhkan oleh mereka kepadamu, engkau bukan kahin, engkau bukan tukang dukun, bukan dukun. Ya. Dan mereka juga mengatakan Muhammad sahir. Ya. Gelar yang lainnya mereka katakan Muhammad itu tukang sihir. Ya. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 52, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Ya, demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang sahir. Ya, sebagaimana engkau digelari oleh mereka sebagai seorang ahli sihir, tukang sihir, maka sesungguhnya nabi-nabi sebelummu dahulu juga dikatakan oleh mereka atau dikatakan oleh umat-umat yang menentang dakwah mereka, dakwah nabi tersebut adalah tukang sihir. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf dalam catatan sejarah bahwa tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, gelar-gelar mereka yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pada hakikatnya mereka sendiri tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Pada hakikatnya mereka juga tidak percaya kalau Muhammad tukang sihir. Mereka mengatakan Muhammad adalah orang gila. Pada hakikatnya mereka juga tidak percaya kalau Muhammad adalah orang gila. Mereka mengatakan Muhammad adalah penyair. Mereka juga sendiri tidak yakin kalau Muhammad itu penyair. Karena mereka melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan gelar yang mereka nisbatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan maklum dalam catatan sejarah, mereka pernah bermusyawarah di saat musim haji sudah mulai akan tiba. Mereka mulai bermusyawarah, apa kiranya gelar yang tepat untuk diberikan, disematkan kepada Muhammad SAW agar kiranya orang-orang menjauh dari beliau. Agar para jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru tanah Arab tidak mau bergabung dan tidak mau duduk dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Maka mereka mulai mengatakan, bagaimana jika seandainya kita katakan beliau adalah orang gila? Maka ditolak oleh mereka. Kita tahu orang gila itu bagaimana, sedangkan Muhammad bukanlah orang gila. Bagaimana jika seandainya kita
beri gelar Muhammad SAW sebagai seorang pendusta, mereka mengatakan dari semenjak kecil sampai besar, sampai saat ini beliau itu selalu berkata jujur. Bagaimana jika seandainya Muhammad itu kita gelari dukun? Maka mereka mengatakan kita tahu dukun itu bagaimana. Tapi beginilah mereka tetap memberi Nabi kita yang mulia SAW gelar-gelar yang jelek ini, yang tujuannya adalah untuk memadamkan cahaya Allah, untuk agar kiranya manusia lari dari beliau dan tidak mau mendengar perkataan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah SWT katakan di sini, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada satu faidah yang baik untuk direnungkan oleh setiap kita. Ya, sebagaimana kita tadi bacakan dari apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 52. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, yakni sebelum orang-orang musyrik, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Artinya penentang dakwah para nabi dari dahulu, ucapan mereka sama. Gelar yang mereka nisbatkan kepada utusan-utusan Allah tatkala mereka menentang dakwah mereka itu sama. Allah mengatakan, illa qalu sahirun aw majnun. Di mana penentang dakwah nabi itu selalu mengatakan bahwa nabi itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Dari dahulu. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi kita yang mulia SAW, sudah banyak utusan Allah yang Allah utus ke atas muka bumi. Maka penentang dakwah mereka selalu mengatakan nabi itu adalah tukang sihir atau orang gila. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang menyebabkan ucapan mereka sama? Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ini perlu untuk direnungkan oleh kita semua. Apa yang menyebabkan umat Nabi Nuh tatkala mengatakan Nuh itu adalah orang gila, kemudian umat nabi-nabi berikutnya juga mengatakan hal yang sama kepada nabi-nabi mereka, sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang musyrik mengatakan beliau adalah orang gila. Kenapa bisa sama? Padahal mereka hidup di masa yang berbeda. Mungkin jarak antara hidup mereka dengan umat-umat sebelum mereka mungkin sampai ratusan abad, bahkan mungkin ribuan abad. Tapi kenapa ucapannya tetap sama? Apakah mereka saling mewarisi? Apakah mereka saling berpesan? Tidak. Ya. Kenapa ucapan yang muncul dari lisan mereka bisa sama padahal mereka hidup di masa yang berbeda? Jawabannya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 118. Allah berfirman, "Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-aayaati liqaumin yuqinun." Coba lihat satu pelajaran yang sangat berharga agar kita semua memperbaiki hati kita. Karena hati yang jahat, hati yang tidak baik, akan menghasilkan ucapan yang tidak baik. Siapapun orangnya, dimanapun dia hidup. Sedangkan hati yang baik akan memunculkan ucapan yang baik. Siapapun dia dan kapanpun dia hidup. Ya. Hati orang-orang yang baik, ucapannya akan sama. Apa yang muncul dari lisannya, yang diucapkan olehnya akan sama. Sekalipun mereka tidak saling mengenal, sekalipun mereka tidak hidup satu zaman, tidak hidup pada satu waktu. Begitu orang yang hatinya tidak baik akan memunculkan ucapan yang sama, sekalipun mereka tidak hidup pada satu zaman, tidak saling mengenal. Allah SWT mengatakan, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara secara langsung dengan kami atau mendatangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Allah mengatakan demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Sama. Orang terdahulu tatkala menentang
dakwah para nabi ucapannya seperti ini. Dan umatmu ya Muhammad juga mengatakan hal yang sama seperti ini. Kenapa bisa sama? Allah mengatakan tasyabahat qulubuhum. Ya, hati mereka serupa. Ini pangkalnya. Tatkala hati tidak baik, maka yang muncul dari lisan juga tidak baik. Maka kita lihat para penentang dakwah para nabi, tatkala memberi gelar tidak baik kepada nabi tersebut, gelarnya sama. Tukang sihir atau orang gila. Kenapa bisa sama ucapan-ucapan mereka kepada nabi-nabi tersebut? Kenapa? Karena hati mereka sama. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketahuilah, tatkala kita melihat orang-orang yang baik, maka kita akan melihat kemiripan dan kesamaan dalam ucapan. Tatkala kita melihat orang-orang yang tidak baik, maka kita akan melihat juga pada mereka kesamaan dan kemiripan dalam ucapan. Begitu juga dalam tingkah laku. Nas'alullah salamul afiyah. Semoga Allah SWT satukan hati kita dalam kebaikan, sehingga kita memiliki kesamaan dalam perbuatan, memiliki kesamaan dalam ucapan. Ya, tentunya orang yang kita contoh dalam hal ini adalah para nabi. Ya, para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala hati kita sama dengan mereka, kita berusaha menyamakan hati kita, niat dan keinginan kita sebagaimana niat dan keinginan mereka, maka insyaallah perilaku kita, ucapan kita akan sama juga dengan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ya, Allah nafikan. Beliau bukan orang gila. Dan sebagai penutup, sebagai tambahan faedah, Allah Subhanahu wa taala memakai istilah sahibukum dan temanmu. Ini mengisyaratkan bahwa Muhammad ini bukan orang yang asing di kalangan mereka. Allah SWT mengatakan, dan temanmu. Allah tidak mengatakan, wa ma Muhammadun bimajnun, dan Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Tapi Allah mengatakan, dan temanmu itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Jadi seakan-akan Allah SWT mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah orang asing di kalangan kalian. Kalian mengenalnya dari kecil sampai dewasa. Kalian mengetahui siapa sebenarnya Muhammad. Ya, karenanya benar yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tatkala Ja'far dan kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, kemudian orang-orang musyrikin berusaha untuk agar kiranya raja ya mau mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah, maka Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan bagaimana masa dahulu mereka sebelum datangnya Nabi ini. Makan bangkai, melakukan penindasan, melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Sampai kemudian Ja'far mengatakan, sampai kami hidup dalam kondisi seperti ini wahai raja, sampai akhirnya datanglah kepada kami utusan Allah dari bangsa kami. Ya, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafatahu. Kami sudah kenal ya bagaimana kejujurannya, bagaimana garis keturunannya, bagaimana amanahnya, bagaimana kehormatannya. Seorang lelaki yang menjaga kehormatan dirinya. Maka di sini Allah SWT mengatakan sahibukum, temanmu. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan mereka bahwa Muhammad itu bukanlah orang yang asing. Orang yang sudah sangat kalian kenal. Orang yang sudah sangat kalian ketahui bagaimana latar belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu itu bukanlah sekali-kali orang yang gila, yakni Muhammad. Ya, kalian sudah mengenalnya, kalian sudah mengetahuinya bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 22 ini sebagaimana kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan keutamaan utusan Allah dari kalangan manusia, sebagaimana sebelumnya Allah menjelaskan tentang keutamaan utusan Allah dari kalangan malaikat. Keutamaan Jibril dan keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini sampai ayat ke-20, ke ayat 22, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita
termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.